Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eli Fadila Siregar dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah dari kelas reguler B 2025. Jadi di kesempatan kali ini saya diberikan tugas yakni meresum kedua buku yang berkaitan dengan Asia Selatan. Nah, di antaranya buku yang pertama itu ialah Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan, dan yang kedua itu Dinamika Sejarah Asia Selatan. Untuk penjelasan lanjutnya akan diberikan penjelasan di video selanjutnya. Baik teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas itu yakni buku Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan. Jadi dalam buku ini kita akan mengulik nih sejarah tentang ketujuh negara, yakni India, terus itu ada juga Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Bhutan. Dimana ketujuh negara ini masuk dalam kawasan Asia Selatan, dimana kawasan Asia Selatan itu merupakan kawasan yang kita tahu itu, yang pertama itu dia dikenal dengan jalur perdagangannya yang sangat strategis karena letaknya itu ya, serta juga dimana kawasan Asia Selatan itu merupakan tempat lahirnya agama Hindu, Buddha, serta pun Islam. Jadi di pembahasannya itu teman tahu juga ada yang namanya peradaban Lembah Indus. Nah, peradaban Lembah Indus ini adalah peradaban tertua di dunia, yang dimana peradaban Indus ini telah mengenal sistem kota atau sistem struktural kota yang sangat teratur. Selain itu, sistem perairan mereka itu juga sangat bersih. Selain itu juga mereka telah memiliki sistem pertanian yang sangat maju. Mereka juga telah mengenal teknologi yang dimana yang lainnya itu belum tahu teknologi ini, tapi mereka sudah tahu. Selain itu, peradaban ini juga melahirkan kebudayaan Hindu dan Buddha yang berkembang pesat dan memberikan pengaruh besar terhadap nilai-nilai sosial serta kehidupan masyarakat di Asia Selatan. Selanjutnya itu ada muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya, Gupta yang berhasil membawa kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Memasuki berikutnya, wilayah Asia Selatan mengalami pengaruh kuat dari adanya agama Islam. Banyak kerajaan Islam yang berdiri dan berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaan baru yang berpadu dengan tradisi lokal. Pada masa ini pula, Asia Selatan itu menjadi pusat perdagangan dunia yang ramai karena letaknya itu di antara Timur Tengah dan Asia Timur. Namun kejayaan ini mulai berkurang ketika bangsa-bangsa barat itu mulai datang ke sana untuk menjajah. Contohnya itu Inggris. Inggris menjadi kekuatan kolonial terbesar yang menguasai sebagian wilayah besar Asia Selatan. Di dalam ini juga kita tahu nih, kalau misalkan udah ada penjajahan pasti akan membawakan perubahan yang besar dalam sistem pemerintahannya, ekonominya, pendidikannya, bahkan struktur sosial masyarakatnya. Penindasan dan ketidakadilan itu pasti dialami pada saat itu. Nah, masalah kolonial ini akhirnya menimbulkan gerakan nasionalisme atau gerakan perlawanan dan perjuangan kemerdekaan di berbagai negara Asia Selatan yang menjadi awal terbentuknya negara-negara modern. Nah, bagi teman-teman yang tahu nih, India itu kan digambarkan sebagai pusat peradaban dan tempat lahirnya dua agama besar yakni Hindu dan Buddha. Sejarah India itu dimulai dari masa peradaban Indus yang kemudian berkembang dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya, Gupta, dan Mughal. Pada masa penjajahan Inggris muncul tokoh-tokoh nasional seperti Mahatma Gandhi yang memperjuangkan kemerdekaan dengan jalan yang damai tanpa ada kekerasan, tanpa melakukan peperangan lah. Setelah merdeka, India itu berkembang menjadi negara yang demokratis terbesar di dunia dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Sementara itu, Pakistan memiliki sejarah yang erat kaitannya itu dengan India, karena dulunya ini dua negara ini bersatu di dalam satu wilayah yang kekuasaannya itu di bawah naungan Inggris. Setelah perpecahan akibat perbedaan agama dan politik, Pakistan berdiri sebagai negara Islam pada tahun 1947. Negara ini terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan politik dan sosialnya. Bangladesh awalnya itu merupakan bagian dari Pakistan, tetapi ia memisahkan diri karena mengalami yang namanya kesenjangan atau mereka tidak mendapatkan keadilan dari Pakistan Barat. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk memperjuangkan keadilan mereka, dan pada tahun 1971 dinyatakan Bangladesh telah merdeka dan memisahkan diri dan membentuk negara baru.
Nah, selanjutnya itu ada Sri Lanka. Sri Lanka dikenal sebagai negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, yang dipengaruhinya itu oleh kebudayaan India Selatan dan perkembangan agama Buddha. Di dalam pulau ini menjadi pusat perdagangan penting sejak masa kuno. Pada masa kolonial, Sri Lanka sempat dikuasai oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Hingga akhirnya mereka merdeka pada tahun 1948. Negara ini juga memiliki keragaman etnis dan budaya yang unik. Maladewa yang terdiri dari pulau-pulau kecil di Samudra Hindia juga memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan laut yang ramai. Pengaruh Islamnya itu masuk sejak abad ke-12 dan hingga kini menjadi bagian penting dalam identitas nasionalnya. Selanjutnya nih, ada negara Nepal. Nepal itu dikenal sebagai tempat lahirnya Siddhartha Gautama atau Buddha yang memiliki sejarah panjang. Kerajaan-kerajaan kuno yang mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan asing. Dalam perkembangannya, Nepal mengalami perubahan Nepal itu mengalami perubahan dari kerajaan tradisional menjadi republik modern. Sedangkan Bhutan itu merupakan negara yang mempertahankan sistem kerajaan dari ajaran Buddha lama secara kuat. Walaupun kecil, Bhutan itu dikenal sebagai kerajaan yang memiliki keberhasilannya untuk menjaga kebudayaannya dan tradisi leluhurnya, sambil perlahan mereka itu membuka diri terhadap dunia luar. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke buku yang kedua atau buku yang terakhir nih dengan judul Dinamika Sejarah Asia Selatan. Nah, dalam buku ini kita akan menjelaskan nih tentang kawasan Asia Selatan yang mencakup ada 7 negara. Yang pertama itu ada India, selanjutnya ada Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maladewa atau Maldives. Jadi teman-teman, tanpa bertele-tele nih kita langsung saja ya masuk ke pembahasannya. Nah, di awal buku kita akan dijelaskan tentang letak geografisnya yang sangat strategis, di mana ia mencakup dataran yang sangat luas seperti sungai yang sangat besar. Yang kita tahu sungainya itu ada seperti Sungai Gangga ataupun lembah Sungai Indus. Selain tadi sungai yang sangat besar, ada juga pegunungan Himalaya di kawasan ini yang melindungi kawasan ini dari invasi yang sangat liar. Selain itu juga, kondisi alamnya yang sangat subur serta terbuka untuk perdagangan bagi negara siapapun, mau negara asing kayak untuk berdagang ke sana, yang menjadikan nih India itu sebagai pusat peradaban sejak zaman kuno bahkan sampai sekarang. Kawasan ini juga dihuni oleh beragam suku bangsa seperti Arya, Dravida, Mongol, Australoid yang membentuk masyarakat majemuk dengan kebahasaannya yang kita tahu bahasanya, terus itu kebudayaannya serta kepercayaannya yang sangat beragam-ragam. Dari sinilah lahir budaya kaya yang sangat kompleks. Nah teman-teman, dalam awal masa sejarahnya itu, peradaban lembah Sungai Indus ini itu ada 2 kota dong, yang seperti saya jelaskan di buku yang pertama itu ada 2 kota. Yang pertama itu Harappa dan Mohenjo-daro, yang terkenal dengan kota yang tatanan strukturnya itu sangat teratur. Selain itu dalam kotanya itu sistem saluran airnya itu sangat bersih. Selain itu juga sistem pertaniannya sudah mulai maju dan berkembang, dan perdagangan dengan luar negeri dengan negara lain itu berjalan dengan baik. Setelah itulah ada nih datangnya bangsa Arya yang membawa ajaran Weda serta sistem sosial berbasis kasta. Jadi sistem kasta itu kayak pengelompokan, yang kaya dengan yang kaya, yang sederhana dengan sederhana, yang miskin dengan yang miskin. Jadi kayak dikelompokkan nih, kayak dibeda-bedakan pendapatnya ataupun statusnya antara si yang punya duit dengan yang tidak punya duit tadi, yang kemudian akan melahirkan agama Hindu. Namun dominasi kaum Brahmana memunculkan reaksi baru berupa ajaran Buddha nih. Mereka menolak sistem kasta itu. Menurut mereka itu sistem kasta itu nggak pantas banget untuk diteruskan atau dilestarikan nih menurut si Brahmana tadi.
Mereka mengajarkan tentang kesederhanaan, kedamaian, terus nilai moral yang universal. Kedua ajaran ini, Hindu dan Buddha, menjadi dasar spiritual bagi masyarakat yang ada di India sana. Nah guys, dalam perkembangannya itu muncul kerajaan Magadha dengan beberapa dinasti besarnya, seperti ada dinasti Susunaga, ada dinasti Nanda, ada dinasti Maurya, dinasti Sunga, dan dinasti Kanwa. Nah, pada masa pemerintahan Raja Asoka, dinasti Maurya ini menjadi puncak kejayaan India kuno. Karena apa? Karena ia menyebarkan ajaran Buddha hingga ke Asia Tengah dan Asia Tenggara, serta menjalin hubungan diplomatik dengan dunia barat. Setelah masa dinasti Maurya, dinasti Kusana berkuasa. Nah teman-teman, setelah masa Maurya tadi, dinasti Kusana ini tuh mulai berkuasa nih dengan mempertemukan budaya India dengan pengaruh Yunani dan Romawi melalui jalur perdagangan. Pada masa ini berkembang seni Gandhara atau gabungan antara gaya Yunani dan India, serta peluasan agama Buddha ke wilayah Asia lainnya. Kemudian muncul nih dinasti Gupta yang membawa India ke masa keemasan. Di masa jaya-jayanya nih ya, itu di bidang yang berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, budaya. Setelah Gupta melemah, mengalami kemunduran nih, Raja Harshavardhana mulai berusaha mempersatukan kembali India. Yang mulai mempersatukan kembali India yang mulai turun tadi. Nah, si Raja Harshavardhana ini mulai menaikkan lagi, mulai mempersatukan India ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di bagian India Selatan muncul kerajaan seperti kerajaan Valapa. Selanjutnya itu ada kerajaan Chalukya dan kerajaan Kola yang berperan besar, yang sangat berperan besar dalam penyebaran kebudayaan Hindu, dan ada pembangunan arsitektur kuil megah di Tamil Nadu, yang dimana mereka juga aktif nih berdagang dengan wilayah Asia Tenggara termasuk Nusantara. Baik teman-teman, jadi sejak abad ke-12 pengaruh Islam itu sudah mulai masuk ke India. Nah, yang seperti kita tahu, proses masuknya agama Islam ke India itu pasti melalui yang pertama, perdagangan, yang kedua itu ada perkawinan, dan yang ketiga itu ada yang namanya penaklukan. Jadi dari masuknya ini ada pengaruh juga, muncullah atau berdirilah yang namanya Kesultanan Delhi. Itu sejak tahun 1206 sampai dengan 1526. Setelah Kesultanan Delhi muncul lagi nih yang namanya Kekaisaran Mughal, itu sekitar tahun 1526 sampai dengan 1858. Pada masa Mughal, terutama di bawah asuhan atau di bawah pemerintahan si Akbar Agung ini, India itu mengalami kemajuan yang sangat besar. Itu di bidang pemerintahannya, pengetahuan, seni, sastra maupun antaragamanya. Sayangnya nih, pada masa Aurangzeb tadi, kekuasaan Mughal ini mengalami kelemahan yang sehingga membuka pengaruh bagi bangsa Eropa. Nah, kelemahan tadi ini dimanfaatkan oleh Inggris yang awalnya mereka itu datang melalui East India Company untuk berdagang, tetapi kemudian mereka memperluas wilayah mereka, mulai menguasai wilayah India itu secara politik maupun ekonominya. Inggris mulai menerapkan sistem kolonial atau kebijakan kolonial yang menekankan rakyat India seperti monopoli perdagangan dan pajak bumi serta sistem tanam paksa. Mereka juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang modern, pendidikan yang gayanya kebarat-baratan untuk kepentingan kolonial mereka. Selain itu juga, kolonialisme Inggris ini membawa penderitaan yang sangat besar terhadap masyarakat yang ada di India sana, baik itu secara sosialnya maupun ekonominya. Akibatnya muncul rasa tidak puas nih, atau muncul rasa kesadaran nasionalisme India ini, masyarakatnya. Sehingga terjadilah pemberontakan yang sangat besar-besaran. Itu terjadi sekitar pada tahun 1857 yang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy, yang menjadi titik awal munculnya semangat kebangsaan India
Setelah pemberontakan itu terjadi, itu memunculkan semangatnya itu beralih ke arah politik dan sosial tadi. Nah guys, pada tahun 1885 dibentuklah yang namanya Indian National Congress atau INC. Nah, pembentukannya ini berfungsi untuk sebagai wadah perjuangan bagi rakyat India yang merasa tadi itu tidak puas atas perbuatannya, itu mereka tidak nyaman atas perbuatan Inggris tadi. Nah, dibentuklah ini gitu. Pada awalnya INC ini tuh bersifat moderat atau menuntut kebaikan dalam pemerintahan kolonial. Namun lama-kelamaan beriringnya waktu, mereka malah berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut kemerdekaan penuh. Nah, di dalam itu pasti ada dong tokoh yang paling berpengaruh. Nah, di sini tokoh yang paling berpengaruh itu adalah Mahatma Gandhi yang memimpin perjuangan prinsip ahimsa atau kayak perjuangan tanpa kekerasan. Nggak ada ngelakuin kekerasan, nggak ada ngelakuin kontak fisik lah gitu. Serta Satyagrahaya, yaitu kekuatan kebenaran gitu. Jadi mereka itu tidak menggunakan kekerasan, tapi mereka itu hanya menyampaikan kebenarannya saja gitu. Nah, di sini Gandhi itu memimpin berbagai aksi seperti boikot barang-barang Inggris, gerakan garam, serta demonstrasi damai melawan penjajahan. Selain Gandhi nih, ada beberapa tokoh lainnya yaitu Muhammad Ali Jinnah, terus itu ada Muhammad Ali Jinnah nih, terus itu ada Jalaluddin Akbar. Namun nih teman-teman, terjadi perbedaan pandangan antara kaum Hindu dan kaum Muslim yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik antar mereka yang itu terjadi dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, setelah Perang Kedua, posisi Inggris itu semakin melemah karena adanya tekanan nasional terhadap kolonialisme Amerika. Jadi, tepatnya pada tahun 1947, Inggris itu memberikan kemerdekaan kepada India. Nah, kemerdekaannya itu tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, India itu sudah merdeka. Namun nih guys, sayangnya karena adanya perbedaan agama antara umat Hindu dan Muslim ini, yang kemudian India itu menjadi terpecah menjadi dua negara. Yang pertama, India dengan mayoritas Hindu, dan yang kedua itu Pakistan yang mayoritas yang masyarakatnya itu adalah Muslim. Nah, perpecahan itu disertai dengan adanya konflik nih teman-teman, yang dimana konfliknya itu secara besar-besaran atau secara massal yang menimbulkan banyak korban jiwa. Pakistan saat itu berdiri di atas dua wilayah yang terpisah sangat jauh, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Barat itu adalah Pakistan yang sekarang, sedangkan Pakistan Timur itu adalah Bangladesh. Meskipun suatu negara, Pakistan Barat dan Timur ini memiliki perbedaan yang sangat besar dalam segi bahasanya, budaya maupun ekonominya. Nah teman-teman, Pakistan pada saat itu terdiri atas dua wilayah yang terpisah sangat jauh, yang dimana Pakistan Barat itu adalah Pakistan yang sekarang, dan Pakistan Timur adalah Pakistan yang diganti menjadi Bangladesh. Meskipun satu negara nih antara Pakistan Barat dan Timur itu, mereka tetap memiliki perbedaan yang sangat besar. Entah itu dari penggunaan bahasanya, bahasa sehari-hari mereka, terus itu budayanya, seninya, bahkan ekonominya itu sangat berbeda. Walaupun satu negara, tetap ada perbedaan di antaranya. Nah, tetapi nih rakyat Pakistan Timur itu merasa kalau mereka itu tidak mendapat keadilan dari Pakistan, dari pemerintahan Pakistan Barat tadi. Mereka merasa kayak mereka itu mengalami kesenjangan, mereka itu tidak dianggap. Pokoknya mereka tidak merasa itu mereka itu tidak mendapatkan keadilan nih, sehingga memicu gerakan kemerdekaan Bangladesh yang dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman dari Partai Awami League. Nah, pada tahun 1971 setelah perang saudara yang berdarah antara Pakistan Barat dan Timur ini tadi, Bangladesh akhirnya resmi memproklamasikan kemerdekaannya yang mendapat dukungan nih dari India. Baik, tadi kan telah dijelaskan nih sedikit tentang kedua buku tersebut yang berkaitan dengan sejarah Asia Selatan, di mana penulisan buku ini pasti tak luput dari yang namanya kekurangan ataupun
kelebihan dari buku tersebut. Jadi, adapun kelebihan buku tersebut yang pertama, bahasanya yang lengkap. Jadi, dalam buku itu membahas 7 negara di Asia Selatan dari masa kuno sampai dengan masa modern. Yang kedua, penyusunan strukturalnya itu rapi. Jadi, urutan pembahasannya itu jelas, informasi yang diberikan setiap negara itu juga jelas. Yang ketiga, bahasanya itu mudah dipahami. Yang keempat, menunjukkan hubungan antara negara-negara. Yang kelima, banyak nilai edukatif yang dimana kita tahu nih, kita juga dapat pemahaman tentang perjuangan suatu negara untuk mendapatkan keadilannya yang membentuk identitas negara-negara di Asia Selatan. Yang kedua itu ada kekurangan bukunya. Yang pertama itu kurangnya ada gambar, ilustrasi ataupun peta. Yang kedua, beberapa negaranya itu kurang dibahas seperti Bhutan, Maladewa, dan Nepal. Pembahasan itu sangat singkat dibandingkan pembahasan dari India ataupun Pakistan. Yang ketiga itu analisis kolonialismenya itu terbatas. Yang keempat, fokusnya itu lebih dominan ke bidang politiknya. Jadi kurang membahas tentang kehidupan sosial, kehidupan masyarakatnya, pendidikannya, seni ataupun perannya di situ. Dan yang kelima itu kurang menarik untuk pembaca umum. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video atau di akhir video dari tugas resum 2 buku yang berkaitan dengan sejarah Asia Selatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang jelas atau artikulasi yang kurang jelas. Mohon dimaafkan yang sangat sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.